Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rangkum sedikit apa yang sudah kita bahas ba'da maghrib tadi, bahwa ancaman Allah dan Rasulnya terhadap orang yang punya ilmu, lantas kemudian ilmunya tidak diamalkan, sangatlah besar. Maka bagi kita yang sudah menghadiri majelis ta'lim, sudah mengetahui beberapa hal terkait dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya pula lah bagi kita kemudian pengetahuan itu kita jadikan sebagai referensi penting, sebagai modal utama untuk beramal. Karena jika kita tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, tentu kita khawatir mungkin itulah penyebab kenapa kemudian Allah tidak akan melimpahkan rahmatnya buat kita di akhirat kelak. Karena di dalam hadis yang sudah sangat ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang masuk surganya Allah kecuali mendapatkan rahmatnya Allah. Bahkan para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak akan bisa masuk surga ya Rasulullah dengan amalan yang engkau lakukan ya Rasulullah?" Rasulullah lalu mengatakan, "La, tidak. Illa yataghammadiyallahu bifadli wa rahmatih." Kecuali Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Jadi itu menjadi penting bahwa semua kita ingin mengharapkan rahmat Allah, dan itu mungkin rahasia yang paling utama. Kenapa ayat pertama ketika kita baca Al-Quran berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa Rahman dan Rahim itu merupakan sifat Allah, nama yang mengandung sifat yang terbentuk dari kata rahmat, Rahman dan Ar-Rahim. Baik, mungkin saya tidak panjangkan lagi, kita sudah jam 19.40, mungkin jika ada pertanyaan mungkin silakan Pak. Sing. Baik, Bapak, ini kesempatan bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bapak? Ya, Bapak, ada yang bertanya? Bagaimana? Ini saya paksa, Pak. Ini dipaksa nanya. Jangan panjang-panjang ya. Jadi saya nanya nggak panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disampaikan yang alim itu bisa lebih hukumannya ya dibanding yang orang awam segala macam. Sementara kita kan sedang menuntut ilmu nih, thalibul ilmu. Kalau menurut Ustaz, batasan orang awam menuntut ilmu itu sampai di mana, Ustaz? Karena gini, Ustaz. Kalau Ustaz emang jelas-jelas, kalau kita kan ada ininya gitu mungkin. Ya, itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya lumayan bagus ya. Ustaz, apa batasan seseorang bisa disebut alim? Dan apa batasan seseorang itu masuk dalam kategori awam? Satu hal yang harus dipahami bahwa kata alim itu terbentuk dari kata ilmun, ilmu. Di dalam pemahaman Islam sendiri, ilmu adalah susunan suatu pengetahuan yang disusun secara kaedah-kaedah dan secara sistematis. Apakah seseorang yang mengetahui ilmu tasawuf lantas disebut sudah alim? Sedangkan dia tidak mengetahui ilmu hadis, dia tidak mengetahui ilmu fikih, dia tidak mengetahui ilmu tafsir? Tentu tidak.
Maka dalam hal itu kealiman itu sendiri sebenarnya ada tingkatan. Ada orang yang alimnya itu alim ilmu, tapi ada juga orang alim mukasyafah. Mukasyafah itu ilmu hati, Pak. Tapi ada yang paling tinggi itu alim ilmu segala macam itu dengan alim ilmu mukasyafah. Itu yang seperti para ulama kita, ilmu fikihnya paham, ilmu tafsirnya paham. Tapi begitu kita melihat beliau, kok luar biasa gitu. Pengamalannya, penghayatannya, segala macam. Tentu batasan kealiman yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali adalah orang yang mengetahui keilmuan Islam. Kalau bicara hukum Allah ya tentu ilmu fikih dan usul fikih. Kalau bicara tentang pemahaman Al-Quran ya tentu ilmu tafsir dan ulumul Quran. Kalau bicara tentang sunnah Nabi SAW ya fiqhul hadis dan ilmu hadis. Bicara tentang zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan segala macam tentu ilmu akidah. Yang kemudian penjabaran serta penghayatannya ada dalam ilmu tasawuf. Nah, orang yang bisa menguasai semua ilmu tersebut, saya tidak mengatakan harus sangat sempurna, maka sudah dikategorikan sebagai alim. Tetapi ada orang alim yang mujtahid, ada yang alim tidak mujtahid, Pak. Alim mujtahid itu dia sudah bisa membuat hukum sendiri. Orang alim mujtahid ini dia bisa keluar dari ranah harus mengikuti mazhab. Dia tidak perlu terikat dengan mazhab tertentu karena kealimannya, dia bisa mengambil keputusan. Kenapa kita ngikut ulama? Karena kita tidak bisa ngambil hukum sendiri. Jadi bukan masalah wajib tidaknya ngikut mazhab, tapi masalahnya kita nggak bisa berdiri sendiri. Kalau saya katakan, oh silahkan ikut Rasulullah berdasarkan hadis-hadis Nabi. Bagaimana saya ikut Rasulullah berdasarkan hadis-hadis Nabi? Saya hanya bisa membaca tapi tidak bisa mengartikan. Saya tahu terjemahan tapi tidak tahu terjemahan itu kemana kembalinya, ke bahasa Arabnya. Nah, di sini letak masalahnya. Maka orang yang masih dalam posisi seperti itu, maka tentu disebut awam. Tapi bisakah kemudian orang awam masuk surga? Bisa, selama akidahnya mantap, selama akidahnya kuat. Tapi tentu derajatnya berbeda dengan orang alim. Saya ingat betul ketika kami belajar adab penuntut ilmu itu diajarkan. Ada 3 metodologi cara menguasai ilmu Islam. 1, itu dapat membaca dan memahami, Pak. Itu 1. Yang kedua, dapat menghafal. Terhafal, Pak. Karena ada fitnah pada orang menuntut ilmu itu 2 hal. Fitnah orang menuntut ilmu. Yang satu lupa, yang satu lalai. Lupa itu fitnah bagi penuntut ilmu. Kalau orang alim fitnahnya kan hatinya yang mati. Fitnah bagi penuntut ilmu itu lupa dan lalai. Makanya ada kalimat dalam peribahasa Arab itu afatul ilmin nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Baru kita ingat perasaan tadi malam Ustadz Amna ngomong begini. Sore besoknya apa ya tadi malam diomongin. Nah itu fitnah orang nuntut ilmu. Nah biasanya orang yang masih sebatas itu masih tarafnya awam. Karena orang alim itu biasanya karena dia terus bergelut dengan keilmuan, sehingga tingkat kelupaannya pun Allah perkecil dibandingkan orang awam. Nah itu beberapa clue yang barangkali bisa saya berikan kepada Bapak. Saya tidak ingin menghukum yang ini alim, yang itu belum alim. Saya tidak mau seperti itu. Tapi mari kita jadikan itu sebagai referensi untuk melihat diri kita masing-masing. Saya kalau ilmu akidah kira-kira sudah paham sejauh mana ya? Ilmu fikih saya sudah paham sejauh mana ya? Ilmu usul fikihnya saya pahamnya bagian mana? Atau saya sudah paham semua? Ilmu hadis bagaimana? Kalau saya disuruh baca tafsir
Sahih Bukhari, saya bisa menjelaskan semua hadis Sahih Bukhari itu. Bagaimana dengan Sahih Muslim? Kemudian kalau Al-Quran, kalau saya disodorkan Al-Quran lalu disuruh bacakan satu ayat, bisakah saya tafsirkan ayat itu atau saya jelaskan berdasarkan terjemahan? Kalau yang menjelaskan secara terjemahan itu orang awam namanya. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi tentunya baik alim maupun awam terbuka pintu untuk ke surganya Allah. Insyaallah. Saya kira begitu, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz ya, ini kan kita ini membahas kitab Ihya Ulumuddin ya. Ini kitab fenomenal. Saya dari masih remaja, alhamdulillah suka juga, senang baca. Cuman akhir-akhir ini kita ada mendengar orang kitab ini katanya Imam Ghazali ini banyak memuat hadis-hadis doi. Nah lagi ya dari kelompok seberang itu. Nah bagaimana komentar Ustaz itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar Ihya Ulumuddin itu dari sebelum saya ke Mesir, Pak. Terus saya sudah bersentuhan dengan Ihya Ulumuddin. Di Al-Azhar sendiri kami menjadikan Ihya Ulumuddin itu sebagai salah satu referensi penting dalam pembelajaran hal-hal yang berbau tasawuf dan tazkiyatun nafs. Di samping nanti kalau Bapak ingin tahu lagi kitab yang lain yang juga kami jadikan rujukan di Al-Azhar itu adalah kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah karangan Imam Al-Qushairi. Itu juga satu kitab lebih tua dari kitab ini. Kalau beda satu abad, lebih tua kitabnya Imam Al-Qushairi dan disebut-sebut itu kitab tasawuf pertama yang disusun secara sistematis dengan semua bab yang masuk di dalamnya. Karena sebelumnya kitab tasawuf itu dia biasanya menggunakan bahasa zuhud. Seperti kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal itu ada zuhud, Ibnu Abi Dunya juga kitabnya zuhud namanya. Jadi tidak semua bab yang dibahas. Baru pada masa Imam Al-Qushairi lebih kurang abad ke-5 itu baru menulis secara terstruktur. Itu kami semua jadikan rujukan. Pertanyaannya adalah apakah kitabnya Imam Al-Ghazali kemudian diterima? Bahasanya diterimakah kitab ini? Bapak baca saja dalam referensi biografi misalkan Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra karangan Imam As-Subki misalkan. Atau pernyataan-pernyataan ulama-ulama terkait dengan Imam Al-Ghazali yang memuji beliau yang sangat luas keilmuannya. Saya belum pernah menemukan bagian dari kitab Imam Al-Ghazali ini yang bertentangan maknanya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tapi jika pembahasannya bahwa ada hadis sahih bahkan maudhu dalam kitab ini benar, Pak. Tapi itu biasa terjadi. Contoh Bapak buka Sunan Ibnu Majah, kitab Sunan Ibnu Majah, atau kita Bapak buka kitab hadis Al-Mustadraknya Imam Al-Hakim An-Nisaburi, itu ada hadis palsunya, Pak. Apakah kemudian kitab Al-Mustadrak itu harus kita buang karena ada palsu di dalamnya? Bukan. Yang jadi pembahasan, apakah hadis sahih ini, hadis palsu ini atau hadis lemah ini kemudian membuat makna yang disampaikan oleh beliau rusak atau tidak? Makanya hadis itu ada dua pola pencarian hadis, pembahasan hadis. Kebetulan saya belajar hadis di Al-Azhar, Pak. Jurusan saya memang jurusan hadis. Satu bab sanad, yang satu bab matan. Hadis itu selalu terbentuk dari dua sisi, sanad dan matan. Kata Imam As-Suyuti, kata beliau dinukilkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir namanya. Abdul Rauf Al-Munawi, ulama Syafi'i yang terkenal, beliau mengatakan begini, setiap hadis yang sanadnya dhaif menjadikan hadis itu jadi dhaif. Tetapi tidak serta-merta maknanya kemudian hilang. Karena maknanya harus diuji dari sisi matan. Apakah maknanya sesuai ataukah tidak sesuai. Sebaliknya, ada hadis yang sahih tapi maknanya nggak bisa dipakai, Pak. Ada satu kasus hadis sahih, Pak. Disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa jika ada orang sholat, jika dilewati oleh anjing, keledai dan perempuan batal sholatnya.
Para sahabat bingung. Ini Abu Hurairah ngeriwayatin hadis ini. Para sahabat bingung. Loh, kok Rasulullah nyamain wanita sama anjing dan keledai? Karena bukan cuma keledai dan anjing yang melewati orang sholat bisa batal sholat, perempuan juga bisa batalin sholat. Datang ke Sayyidah Aisyah. Mereka bertanya, karena tidak ada satu sahabat pun yang pernah mendengarkan hadis ini. Begitu datang ke Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah mendengar Rasulullah menyamakan wanita dengan keledai dan anjing. Itu jawabannya. Sehingga kemudian para ulama bersepakat hadis itu sahih tapi tidak diamalkan maknanya. Karena bertentangan dengan yang ma'ruf. Jadi enggak semua hadis sahih itu langsung diamalkan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Al-Ilal, beliau disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kitab Al-Ilalnya Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu punya kitab hadis Al-Ilal. Jadi semua hadis ilah, Pak. Itu dijelaskan di situ, lalu disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali yang bermazhab Hambali. Lalu mengutip perkataan Sufyan Ats-Tsauri, tidak semua hadis yang sahih itu bisa diamalkan. Ada satu hadis sahih kata Sufyan Ats-Tsauri yang menyebutkan orang yang berangkat haji dari arah utara, apabila sampai di miqatnya orang-orang Madinah lalu tidak sholat berjamaah di sana, maka batal hajinya, tidak sah. Hajinya tidak dianggap. Itu ada hadisnya, Pak. Itu dalam itu kata Sufyan Ats-Tsauri, hadis ini tidak ada satupun ulama yang mengamalkannya. Tidak Hambali, tidak Syafi'i, tidak Maliki, tidak Hanafi, tidak. Bahkan masa beliau kan belum ada Syafi'i segala macam. Beliau kan mazhabnya ya di atasnya kan mazhab tabi'in. Hasan Basri, Sa'id bin Al-Musayyab, Jabir bin Mut'im, satu orang pun tidak ngamalin hadis itu, Pak. Tidak masyhur, bahkan mereka tidak mendapati satupun sahabat yang melakukan itu ataupun yang memfatwakan itu. Hadisnya sahih, Pak. Setelah dicari ilahnya, diperbaiki, ternyata hadis itu sahih. Itu tidak amalkan. Begitu juga dengan hadis lemah. Makanya ketika saya baca hadis di sini kan saya jelaskan. Mungkin bapak-bapak di sini sering bilang ini hadis ini lemah, kan saya sampaikan. Seperti hadis utlubu min ilma mina walau bisin. Hadis utlubul ilma walau bisin yang ada di dalam, terkenal sekali di Indonesia itu gara-gara ada dalam kitab ini, Pak. Hadisnya lemah. Bahkan ada yang menyebutkan sanadnya mungkar. Itu hadis tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu. Hadisnya mungkar hadisnya. Tapi pertanyaannya, perintah nuntut ilmunya salah atau tidak, Pak? Tidak salah. Perintah nuntut ilmunya tidak salah. Tapi mengaitkan dengan Cina harus ke Cina, yang di situ jadi problem. Mau ke Cina kayak ke India kayak mau kemana terserah. Selama ilmu Allah itu ada di situ. Jadi tidak kemudian semua ada satu kitab, ada hadis lemah di dalamnya, lalu kitab itu kita buang. Kalau begitu, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad, pendiri mazhab Hambali itu juga ada hadis sahih, hadis lemahnya itu. Semua harus kita buang itu kitab itu. Al-Badabul Mufrad karangan Imam Bukhari itu harus kita buang. Hadis lemahnya banyak sekali itu. Apa mau kita perlakukan semua kitab seperti itu? Yang perlu kita lakukan sebagai penuntut ilmu, kita mengkaji ini hadis lemah, maknanya itu apakah ada yang ditunjukkan oleh Al-Quran ataupun hadis sahih yang lainnya atau tidak. Makanya pada pelajaran di sini kan saya sering katakan ini hadis lemah, hadis ini diriwayatkan oleh fulan, hadis ini lemah, tetapi secara makna dikuatkan oleh hadis ini. Kan Bapak dengarkan saya sampaikan, selalu saya sampaikan begitu. Enggak saya baca saja kan hadis ini. Tadi hadis yang tadi yang Usamah bin Zaid itu yang terburai ususnya itu ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim hadisnya. Makanya tidak saya jelaskan lagi karena hadisnya sahih. Hadisnya yang tadi kita baca tadi itu, orang alim yang disiksa dalam neraka terburai ususnya itu ada dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya saya tidak sebutkan lagi. Tapi jika kemudian hadis ini benar-benar mungkar, saya jelaskan. Bapak kan sering menikmati ya, hadis ini begini diriwayatkan oleh ini. Saya sebutkan kan, Pak. Ada 3 ulama yang sudah mentakhrij hadis ini, Pak. Hadis dalam kitab ini. Pertama ditakhrij oleh Imam As-Subki. Tapi Imam As-Subki
Masih terlalu banyak hadis yang tidak bisa dilacak oleh beliau. Lalu kemudian disempurnakan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi, guru dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih ada juga sampai munculnya kitab As-Sadah Al-Muttaqin karangan Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi. Semua Al-Hafidh, Pak. Al-Hafidh itu gelar ulama hadis yang biasanya sudah hafal 300.000 hadis. Lah tiba-tiba ada orang yang berpendapat, kita tanya, Anda berapa ribu hadis Anda hafal dengan sanad dengan notannya? Ini Murtada Az-Zabidi itu Al-Hafidh gelarnya. Anda sudah dapat apa? Muhaddis saja belum, apalagi Al-Hafidh. Al-Hafidh itu 100.000 sampai 300.000 hadis hafal. Sanad dan matan. Kita kan paling-paling ngafalkan innamal a'malu binniyat saja. Masa dengan model innamal a'malu binniyat lalu kita kemudian menghukum Murtada Az-Zabidi dan para ulama. Jadi begitu cara belajar kita, Pak. Dulu kita ketika mengkaji, kita mengatakan ini hadis lemah. Tapi maknanya ini sesuai dengan ayat ini. Maknanya ini sesuai, tapi hadis ini lemah. Begitu, Pak, cara belajarnya. Oh, ini hadis lemah, buang. Sama kitabnya kita buang. Kalau begitu kitab hadis harus kita buang semua kecuali Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Cuma Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang tidak ada hadis sahihnya. Hadis lemah dan palsunya, Pak. Yang lain semua kita buang. Karena semua ada yang sahih, yang lemah semua ada yang palsu. Apalagi kitab Al-Hakim An-Nisaburi, kitab Ishaq bin Ar-Rahawayh, Musnad Al-Bazzar, itu semua harus kita buang itu. Padahal di dalamnya ada ribuan hadis. Semua harus kita buang. Kenapa? Kalau satu kita buang, maka semua harus kita buang. Kalau enggak, standarnya ganda. Dalam keilmuan standar ganda tidak bisa dipakai. Jadi kalau dalilnya pakai begini, kaidahnya, maka kaidah itu juga harus bisa dipakai di sini. Maka cara belajar ilmu itu bukan oh ini hadisnya lemah, sudah selesai. Enggak begitu, Pak. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga bisa dipahami penjelasan singkat saya. Alhamdulillah. Tapi kita tidak perlu saling mencaci, tidak perlu saling menuduh, tidak perlu saling bertengkar. Kalau perdebatannya keilmuan, mari kita diskusi secara keilmuan, tanpa perlu harus emosi, tanpa perlu harus caci maki, tanpa perlu harus saling dendam, tanpa harus perlu tuduh menuduh. Tidak seperti itu. Jadi tetap kalau memang perbedaan pendapat itu dasarnya keilmuan, mari kita diskusi juga secara keilmuan. Tidak perlu dengan cara emosi, dengan cara hal yang buruk lainnya. Dan saya itu jawaban yang bisa saya berikan tanpa perlu saya kemudian menuduh orang yang mengatakan begitu sudah sesat, sudah ini, sudah tidak. Saya tidak akan melakukan itu dan saya berharap semua kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi kita hanya memberikan jawaban saja. Saya kira mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Silakan. Baik. Ya sudah. Baiknya langsung saja tutup dengan doa. Ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah di penghujung, sudah ada 2 jawaban yang sudah kami berikan, semoga memberi barokah. Kami bisa salah. Tentu jika kami salah, maka tidak ada kewajiban siapapun dan bagi siapapun untuk menjadikan apa yang kami sampaikan itu sebagai referensi. Tapi jika Allah mengizinkan kami benar, maka kebenaran itu bukan datangnya dari kami dan wajib hukumnya bagi siapapun untuk menggenggamnya, karena kebenaran itu milik Allah dan Rasulnya, bukan milik manusia biasa. Dan kita berharap kepada Allah, semoga pengajian ini bukan hanya sekedar menambah wawasan dan keilmuan, tapi juga menambah istiqomah. Itu yang paling penting. Sangat tidak berarti kita capek duduk habis maghrib nyambung ba'da isya lagi. Syukur nih nggak nyampe subuh, Pak. Tapi setelah itu tidak ada faedah. Maka kita berharap kepada Allah, semoga kita menjadi pribadi yang tambah lebih baik, jadi orang yang tambah lebih soleh, dan kemudian bukan hanya menjadi cahaya buat diri sendiri, tapi cahaya buat keluarga dan juga cahaya bagi masyarakat kita. Dan kita berharap kepada Allah, semoga majelis ini menjadi ajang buat kita untuk diampuni segala dosa, diangkat segala penyakit, dihilangkan segala kegundahan dan kegelisahan, dan pada akhirnya kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iya, kenapa?
Shiratal ladzina. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa khatamul majlis atau kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان